komunikasi apa sih yang ada di benak mereka? Oh, itu mah ini Bu yang sudah kita lakukan, atau apa sih ini, bentuk apa sih, ya makhluk apa ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Oke ya, proyek penguatan profil Pancasila merupakan proyek lintas disiplin ilmu. Masya Allah ya. Nanti saat nanti ya dilaksanakan proyeknya PL5 dan PPRA ini, berbagai disiplin ilmu itu harus muncul ya. Tidak hanya satu saja. Nah, bagaimana caranya ya? Nanti kita akan bicara teknisnya, pemetaannya seperti apa. Nah, disiplin ilmu juga yang berkaitan dengan hal-hal yang kontekstual pada lembaga Bapak dan Ibu ya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sekitar dan permasalahan isu-isu yang ada di lembaga pendidikan Bapak dan Ibu semuanya ya. Kemudian salah satu kekhasan dari proyek lintas disiplin ilmu di madrasah adanya proyek profil pelajar rahmatan lil alamin. Masya Allah ya. Sebagaimana ya Nabi Muhammad SAW juga diutus sebagai rahmatan lil alamin supaya semuanya damai ya, dengan akhlaknya beliau bagaimana menyampaikan hal-hal baik dan dapat diaplikasikan ya, agar semuanya, tidak hanya manusia ya, seluruh alam ya itu damai ya. Kemudian profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang selanjutnya disebut dengan profil pelajar. Apa sih tujuannya? Ya, mewujudkan kedamaian tadi dengan rahmatan lil alamin, kebahagiaan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Masya Allah ya, itu doa kita semua ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Selamat dunia dan akhirat. Bagaimana caranya kita mendidik ya, mengasuh putra-putri kita ya yang ada di lembaga menjadi insan yang berkarakter. Selanjutnya, kegiatan materi pada hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep proyek penguatan profil pelajar di madrasah, khususnya di Raudatul Atfal Istiqlal Jakarta. Mudah-mudahan ya kemarin sudah mendapatkan kaumnya ya, sedikit banyak atau bahkan teman-teman semuanya sudah mempraktekkan nih di sekolahnya masing-masing ya, mudah-mudahan ya. Kemudian yang kedua, memahami dimensi profil pelajar Pancasila dan nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Apalagi sih Bu, ini ada dimensi, ada nilai gitu kan ya. Ya tenang ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, para pejuang RA, ini mudah ya dilakukan. Ini sebenarnya sudah kita lakukan sehari-hari ya, khususnya di Raudatul Atfal, Raudatul Atfal di tempat ibu semuanya ya. Kemudian memahami desain pelaksanaan P5 dan PPRA, memahami penyusunan modul proyek, memahami pengolahan dan pengolahan hasil asesmen P5 dan PPRA. Oke, selanjutnya P5 dan PPRA ya merupakan kombinasi yang tidak bisa dipisahkan nih antara P5 dan PPRA. Pelajar Pancasila merupakan pelajar sepanjang hayat ya. Sebagaimana kita juga diwajibkan untuk belajar dari lahir ya, dari buaya sampai ke liang lahat. Nah, diharapkan ya nih pelajar Pancasila juga merupakan pelajar yang sepanjang hayat terus-menerus ya. Bahkan kita sudah dewasa saja itu masih terus harus belajar, bergerak. Terlebih para pendidik nih harus memantaskan diri bagaimana mendidik putra-putri Indonesia ini sesuai dengan zamannya. Kemudian pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita ya, Masya Allah ya. Kemudian hal yang tidak terpisahkan yaitu pelajar rahmatan lil alamin,
ya, pelajar yang bertakwa, berakhlak mulia, serta beragama secara moderat, ya. Antara jasmani, rohani itu harus sinkron, ya, agar nanti menjadi para penerus bangsa ini yang tangguh, tangguh ruhnya, tangguh juga jasmaninya. Pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin merupakan profil pelajar. Pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap, dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Masya Allah ya, tidak hanya di lingkungan dekat, lingkungan rumah, lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah, tetapi lebih jauh lagi nasional dan lebih jauh lagi perdamaian dunia, ya. Kemudian berpikir kritis, memecahkan masalah, ya, pedagogisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif dan kreatif. Makanya dituntut nih bagaimana agar pelajar ini bisa expert, ya, di zamannya yang sedang mereka lalui, dan nantinya mereka juga bisa berinovatif dan kreatif. Itu memang yang diharapkan. Munculnya startup baru, ya, dari teman-teman kecil kita nantinya, ya. Bagaimana mereka bisa nantinya menciptakan lapangan kerja, ya. Bagaimana mereka bisa berinovatif agar dirinya menjadi mandiri, ya, terus berkembang, terus berkembang. Coba sekarang kita lihat, ya, perkembangan zaman. Mungkin tahun-tahun 70-an, 80-an, ya, itu masih merasakan dan masih melihat Pak Pos mengantarkan pos itu dari satu rumah ke rumah yang lainnya menggunakan sepeda motor berwarna jingga, itu masih kita rasakan gitu, ya. Tapi sekarang dengan percepatan teknologi, ya, kemudian dengan digitalnya yang luar biasa sekali, itu sudah tergantikan, ya, tergantikan dengan WhatsApp, tergantikan dengan media-media sosial yang lainnya, gitu. Nah, jadi memang profil pelajar ini mereka nantinya harus bisa mandiri, bagaimana bisa melangsungkan kehidupannya secara inovatif dan kreatif. Kemudian dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil atau kemampuan seperti yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan Indonesia. Kooptasi profil pelajar memperhatikan faktor internal yang berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, ya. Dan mudah-mudahan mereka semua, ya, dengan terus berkembangnya zaman, terus berkembangnya dunia pendidikan, terus berkembangnya kurikulum, mereka dapat menghadapi abad 21. Nah, ini dia keintegrasian yang tidak bisa dipisahkan antara P5 dan PPRA. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Mungkin tadi sudah sedikit disentuh, ya, oleh Ibu Yuli. Nah, kalau di P5 ini ada dimensi. Ya, ini ada 6 dimensi. Berkebinekaan global. Ini menjadi salah satu, ya. Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mempunyai slogan itu, ya. Berbeda-beda tetapi satu jua. Ya, kita sadari, ya, bahwa negara Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke, ya, terdiri dari berbagai suku-suku, bangsa, ya, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ini diharapkan semuanya ini bagaimana bisa menyatu, berdamai dengan saling menghargai semuanya, supaya terciptalah kedamaian dalam kehidupan, ya. Yang kedua, bergotong royong.
ya, saling membantu sama lainnya, menumbuhkan rasa empati, simpati ya dengan lingkungan terkecil ya, lingkungan keluarga, lingkungan yang lebih besar ya, lingkungan rumah, teman bermain, teman sebaya, teman yang lebih tinggi, saling membantu ya. Dan diharapkannya anak-anak kita nantinya kalau ada yang melihat kesusahan mereka langsung membantu gitu ya, tanpa harus disuruh. Dengan apa? Ingat lagi, kita sebagai pendidik juga sebagai tauladan ya. Sifat anak adalah dia akan mengatakan apa yang dia dengar ya, dan akan melakukan apa yang dia lihat ya. Kita sebagai orang kedua, guru kedua dari guru pertama yaitu di rumah sebagai orang tua, guru keduanya yaitu Bapak dan Ibu guru sekalian, Guru RA Senusantara ini sebagai tauladan anak-anak ya. Kemudian kreatif. Bagaimana caranya untuk menumbuhkan rasa kreatif? Nah, mudah-mudahan saya harap ini lembaga RA di seluruh Nusantara ini sudah tidak berpacu pada LK ya. Ya, lembar kerja sebenarnya bukan tidak boleh atau tidak baik, tetapi memang disarankan untuk lebih memberikan fasilitas yang lebih mengeksplorkan dari perkembangan anak, baik jasmaninya, kemudian rohaninya, kemudian fine motornya, bagaimana dia berpikir kritis seperti itu ya. Jadi hal-hal yang menumbuhkan kreativitas dan yang bisa menstimulasi perkembangan anak seperti itu ya. Kemudian bernalar kritis ya. Jadi bagaimana nih caranya supaya anak-anak tingkatan RA ini saat melihat sesuatu, oh, dia mempunyai analisis. Dengan cara apa? Ya, kita ketahuinya mungkin bisa dengan bertanya, oh, Ibu Guru, itu kenapa ya? Kok bentuknya seperti ini? Nah, Bapak dan Ibu juga bisa memberikan pemantik pertanyaan. Wah, menurutmu bagaimana? Kenapa ya? Yuk kita cari tahu. Misalnya misalnya ada ikan. Ikan, wah coba lihat ikannya, yuk kita pegang, bagaimana teksturnya. Wah ternyata ini ada bentuknya yang licin-licin. Wah kita cari tahu yuk, kita sharing information di Google ya, di searching ya di berbagai media itu bisa juga. Kalau misalnya ibu guru tidak tahu, ini apa ya? Ibu guru juga belum tahu, yuk kita sama-sama ya untuk mencari informasi di internet. Wah, kita cari ya, kita ketik yuk sama-sama yuk. Misalnya bagian-bagian tubuh ikan. Nah, itu nanti akan keluar gitu ya. Dan kalau misalnya Bapak dan Ibu dia tidak tahu, Bu, ini apa ya, Bu ya? Oh, Ibu tahu, padahal itu bukan jawabannya. Kalau tidak tahu, baiknya kita jujur pada anak. Oh iya, ibu nih belum tahu nih yang ini. Yuk kita cari sama-sama. Apakah di buku? Boleh. Apakah di internet juga boleh. Dan sekarang itu kan sudah banyak ya e-book ya. Nanti Bapak Ibu bisa searching saja. Kemudian mandiri. Ya, menjadikan anak-anak ini ya kalau di tingkatan di tingkatan PAUD ini ya, pendidikan anak usia dini, bagaimana dia bisa mandiri memenuhi kebutuhannya, misalnya ke toileting ya sudah tidak dibantu, kemudian bisa makan sendiri, bisa memakai baju sendiri. Dan nantinya kalau pembiasaan-pembiasaan itu dilakukan, dia akan terbiasa untuk ketingkatan selanjutnya. Contohnya, saat anak memakai baju sendiri, memilih baju ya, atau memilih mainan yang akan dia mainkan. Nah, Bu, aku mau main ini.
ya silakan ya, boleh dimainkan gitu. Tapi kalau misalnya ada hal yang perlu kita diskusikan, itu diskusikan dulu. Misalnya bendanya itu ada tajamnya. Oh, Bu Guru lihat dulu ya. Coba kita sama-sama. Oh, ternyata di sini ada sisi yang tajamnya. Nah, tajam. Kalau misalnya teman-teman terkena tubuhnya, ini akan eh, menggores di tubuh teman-teman. Jadi sebaiknya bagaimana kalau menggunakan alat ini? Oh, hati-hati Bu, gitu seperti itu. Nah, saat dia memilih, itu dia sedang ada ketertarikan, ya, memilih, kemudian dia putuskan untuk dimainkan. Ini merupakan nanti salah satunya ke depannya dia akan kalau ada masalah dia sudah terbiasa. Oh ya, kalau ada masalah eh, sesuatu dia bisa memutuskan apa yang harus aku lakukan. Kemudian beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang pertama ya sebenarnya. Oke, baik. Kemudian untuk nilai pelajar rahmatan lil alamin. Ya, ingat tadi profil pelajar Pancasila itu dimensi. Ya, kalau pelajar rahmatan itu nilai-nilainya. Ya, nilai-nilainya ada ta'adub, ya, kedua, kemudian ada tasawuf, ya ta'azul, dan lebih jelasnya nanti kita lihat ya. Ini dimensi-dimensinya tadi, ya dimensi, sebentar agak tertutup, saya pindahkan dulu. Ya, dimensi P5-nya ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Diharapkannya nanti anak-anak ini mempunyai akhlak yang beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, dan akhlak kepada alam serta akhlak bernegara. Masya Allah, coba bayangkan ya, para pejuang RA, jika anak-anak kita ini sudah mempunyai akhlak dari segi agama, kemudian pribadinya, kemudian akhlak kepada sesama manusia, alam, dan bernegara. Ini dunia ini seperti surga sepertinya ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Kemudian dimensi kebinekaan global, ya, menghargai tadi satu budaya yang kita sudah ketahui ya, bahwa Indonesia itu memiliki berbagai suku, budaya, dan bangsa. Ini sedikit tadi sudah ya, ini bekerja sama. Kemudian nilai-nilai keadaban atau ta'adub. Insya Allah. Nih, bentar, agak sedikit tertutup. Menjunjung tinggi akhlak mulia, karakter, identitas, ya, dan integritas. Ya. Ya, mudah-mudahan ya dengan terus kita sebagai pendidik memantaskan diri bagaimana mengajarkan anak-anak yang berada di generasi Z ya. Ya, mereka itu dengan teknologinya tetap masih mengutamakan keberadaban ya, identitasnya siapa gitu ya, karakternya tetap dipertahankan sebagai karakter yang mandiri, kemudian karakter yang memiliki ciri khas dari Indonesia, ya selalu menyapa, sopan santun, ya. Kemudian keteladanan, yaitu kepeloporan, panutan, inspirator, dan tuntunan. Kemudian kewarganegaraan dan kebangsaan, muwatonah, yaitu sikap menerima keberadaan negara, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia yang Masya Allah ya. Indonesia memiliki beragam macam budaya ini dari pulau-pulau yang besar itu ya, kemudian di sana berbagai macam budaya itu ada di Indonesia. Kemudian mengambil jalan tengah tasawuf, yaitu pemahaman dan pengalaman beragama yang tidak berlebih-lebihan dan juga tidak abai terhadap ajaran agamanya. Jadi memandang sesuatu yang kok seperti itu ya, nah itu tidak berlebihan. Karena setiap sesuatunya itu pasti mempunyai tujuan.
dia mempunyai prinsipal, ya. Kenapa dilakukan seperti itu? Gitu ya. Kemudian harus berimbang, yaitu pemahaman dan pengalaman agama secara berimbang, yang seimbang, yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Kemudian lurus dan tegas, ya, iktidal, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Ya, ini adil ya, ya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, kalau misalnya kita letakkan nih telur di atas benda yang tinggi, kemudian itu kecil. Nah, apa yang terjadi? Nah, telur itu akan pecah dan akan berantakan. Nah, sama seperti kehidupan juga. Kita harus bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di mana kita harus berbicara, ya, bagaimana supaya pembicaraan kita itu tidak memantik hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian antara hak dan kewajiban harus sama. Apa yang kita tuntut, apa yang kita ingin peroleh, nah itu harus seimbang dengan kewajibannya. Ya, apa yang sudah kita lakukan, yaitu harus seimbang dengan apa yang kita dapatkan. Kemudian kesetaraan, yaitu persamaan, tidak diskriminatif kepada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Ya, jadi Allah saja menciptakan manusia itu sama, ya, sama semuanya, ya. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Kemudian dan perbedaan keyakinan ini jangan dijadikan suatu pemicu, ya, pergeseran, ya, atau yang lainnya sehingga menimbulkan kehidupan yang tidak damai, ya. Yang kita inginkan adalah kehidupan yang damai. Karena itu ya bersosialisasi, kita juga bisa kenalkan pada anak-anak usia dini, ya, tentang kalau Indonesia, kalau orang Islam itu ibadahnya di masjid. Nah, ternyata di Indonesia itu agamanya tidak hanya Islam saja, tetapi ada yang Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ada kepercayaan, dan mereka juga mempunyai tempat-tempat ibadah. Nah, itu bisa kita masukkan bagaimana adab, ya, kesetaraan ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Bagaimana terhadap apa yang kita lakukan, ya, untuk tempat ibadah yang lainnya. Kemudian bermusyawarah, ya, syura, ya, setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Dan kemudian toleransi, tasamu, yang mengakui dan menghormati perbedaan baik dalam aspek keagamaan maupun berbagai aspek kehidupan, ya. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya bagus. Nah, insya Allah akan tercapai kedamaian tadi, ya. Memang salah satunya itu tujuannya kita hidup damai di dunia dan di akhirat. Kita hidup selamat dunia dan akhirat. Kemudian dinamis dan inovatif. Tatawur wa ibtikar, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan. Jangan takut Bapak Ibu semuanya untuk melakukan perubahan, ya. Jangan takut untuk keluar dari zona aman, ya. Kita terus, karena apalagi di bidang pendidikan ini terus dinamis, terus berubah, ya. Dan kalau kita tidak merubah, ya, kita tidak bisa mengikuti zaman, tentunya dengan filter yang sudah kita ada dalam diri, itu nantinya kita melakukan pendidikan pada anak. Kemudian pakai masih metode-metode yang lama, kemudian cara yang lama. Nah, itu bagaimana nanti anak-anak kita 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, ini menghadapi dunia-dunia yang lebih luas lagi, menghadapi teknologi, menghadapi dunia usaha yang penuh dengan tantangan juga. Jadi memang dibutuhkannya nih, sebenarnya ini semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Dan Allah sudah ingatkan kepada kita juga untuk saling bertoleransi, untuk saling bermusyawarah, untuk terus berinovatif.
Afala tatafakkarun, apakah kamu tidak berpikir? Coba bayangkan eh, dari kisahnya Nabi Muhammad untuk Isra dan Mi'raj itu kan, kalau kita berpikir, oh bisa ya dari tempat ini kemudian menuju ke tempat yang lainnya dengan cepat gitu. Kalau di dunia sekarang apa ya? Nah, sebenarnya dalam dunia kita kehidupan itu bisa menjadi inspirasi. Bisa inspirasi dari hewan, bisa dari tantangan kehidupan yang akan kita hadapi. Yang terpenting adalah kita mau berubah, mau memantaskan diri, mau untuk terus bergerak. Kalau kita mau bergerak satu langkah saja, insya Allah tujuan itu sudah ada di depan. Walaupun nih misalnya lama gitu ya melangkahnya, tetap nanti tujuan juga akan sampai. Tetapi kalau kita tidak bergerak, tidak melangkah, kapan kita akan sampai kepada tujuan? Seperti itu ya. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan, mau menyapa dulu nih Bu Yuli Hatun ya. Bagaimana nih? Masih Iya semangat nih Bun, teman-teman udah RA? Bunda Zatiah nih kayaknya teman-teman kita kasih ini dulu ya, ada jeda gitu ya, sambil Oke, ya sambil baik nanti ya. ini yang tadi Bunda Zatiah udah sampaikan nih teman-teman, Bunda Zatiah mungkin untuk itu di stop dulu ya, biar nanti kalau ada komunikasi teman-teman bisa tampak begitu ya, nanti bisa ditampilkan lagi begitu. Oke, baik. Oke ya, kita akan Mungkin untuk komunikasinya, ya betul, ini kita saya akan ada mau diskusi. bertanya dulu, Boleh, ya, boleh, boleh. bertanya dulu kepada para peserta. Bagaimana sih untuk mencapai P5 ya PPRA ini proyeknya? Mengapa menggunakan proyek itu? Mungkin Bu Yuli ya, kita Betul. apa beri kesempatan pada teman-teman pejuang RA, mengapa pembelajaran harus menggunakan proyek? Oke, bentar. Ya, kenapa menggunakan proyek? Nah, proyek ini ya memberikan kesempatan lebih banyak lagi kepada anak-anak didik kita ya untuk eksplorasi, untuk memberikan pengalaman yang baru kepada anak-anak ya. Coba bayangkan Ibu kalau misalnya kita ngajarnya gitu ya. Ayo anak-anak buka bukunya ya, halaman 3. Nah, kerjakan ya selama 30 menit. Nah, itu hanya berinteraksi antara spidol, kertas, kemudian hanya pensil saja. Wah, ini lurus ya, menulisnya sesuai dengan titik-titik. Nah, simulasi geraknya tidak terstimulasi. Kemudian problem solving-nya tidak terstimulasi. Anak-anak hanya mengikuti titik-titiknya saja. Tetapi kalau misalnya pembelajaran menggunakan media yang project, yang dapat menstimulasi, menggunakan alat pembelajaran yang edukatif, itu seluruh panca indera anak-anak itu terstimulasi. Contohnya saja, anak-anak misalnya diberikan gambar ikan. Nah, kalau misalnya anak-anak nanti gunting ya, tempel gitu. Ya, terus di bawahnya ibu guru sudah kasih titik-titik nih, tulisan ikan, nanti ikuti ya gitu. Nah, anak-anak tidak bisa merasakan. Tapi saat kita mengenalkan ikan, itu di bawah ikannya, wah, ibu guru punya ikan nih. Atau sebelumnya, sebelum misalnya pembelajaran mengenalkan ikan ini sudah dibahas 1 hari sebelumnya. Ya, berdasarkan diskusi gitu. Oh, besok kita mau mengenalkan apa gitu ya. Mungkin ada temannya yang membawa sarapan ikan. Wah, ikan ya. Ikan mengandung apa gitu kan. Wah, bagus Bu untuk tubuh. Oh iya, betul sekali. Kalau di rumah teman-teman ada yang punya ikan gitu. Oh, ada Bu. Aku di akuarium ada. Terus mama aku juga suka masak ikan gitu ya. Aku juga suka ikut ke pasar beli ikan. Nah, biasanya anak-anak tuh ya kalau sudah diberikan satu aja pertanyaan pemantik, itu semuanya mau bicara. Wah, aku bu gitu kan. Aku pernah lihat ikan. Nah,
Nanti bisa kita bahas, oh ya, kalau teman-teman nih yang di rumahnya ada ikan ya, pelihara ikan, boleh besok bawa ke sekolah, tapi izin dulu ya sama mama papanya di rumah. Nah, saat mereka membawa benda nyata, nah itu eksplornya lebih banyak lagi ya. Mereka pegang teksturnya, kemudian kalau misalnya ikannya mati, bisa juga nanti ada ikannya mati misalnya. Wah, Bu, ada anak yang penasaran. Kira-kira di dalam perut ikan ada apa sih, Bu? Nah, itu bisa dilakukan misalnya kita bedah ya, dibelah itu. Oh, ternyata ini nih yang namanya insang. Tempat mereka bernafas. Kalau manusia itu kan di paru-paru. Nah, itu bisa dibahas lebih detail lagi. Nah, satu ikan saja itu bisa berapa kali pertemuan yang bisa dibahas, bisa berapa kali apa namanya banyak stimulasi yang kita bisa lakukan. Nah, setelah mereka melihat ikan, ya pegang, nah itu bisa di recalling apa yang kamu dapat. Oh ya Bu, tadi aku apa namanya pegang ikannya licin-licin, terus ekornya gerak-gerak Bu. Nah itu bisa dituangkan. Oh ya teman-teman boleh kok untuk melukiskan atau menggambarkan tadi teman-teman ikannya bagaimana. Kemudian nanti boleh juga dikreasikan makanan ikan dan sebagainya. Nah, dengan proyek juga peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting ya, seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi. Bu, ini kan anak R. Ayah, memang tahu teknologi, memang tahu kewirausahaan. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita kenalkan ya, misalnya dengan membuat proyek penggalangan dana. Wah, ternyata ya di sekitar sekolah kita ada nih yayasan yang tempat singgah misalnya untuk anak-anak yang memang membutuhkan pengobatan ya. Misalnya dari daerah ya karena dia sakitnya cukup parah, nah butuh pengobatan di Jakarta misalnya. Nah, itu kebetulan sekolahnya misalnya dekat dengan rumah singgah ini. Nah, ini bisa dari wirausaha, kemudian dimunculkan kreativitas mandiri ya untuk misalnya menggalang dana ya untuk membantu teman-teman. Rasa empati ya, menolong soleh pribadi itu PPRA-nya itu bisa terstimulasi. Nah, kreativitasnya juga bisa terstimulasi ya dengan cara nanti teman-teman boleh membuat timeline ya apa yang harus dilakukan. Dan proyek ini juga menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Islam. Rahmatan lil alamin ya. Mereka menjadi tertarik untuk belajar. Mereka menjadi semangat untuk mengetahui hal-hal baru lagi. Tapi kuncinya kita sebagai pendidik harus juga memantaskan ya. Sebelum mengajar misalnya harus sharing information ya. Sekarang itu Bu, tidak ada kata yang saya nggak tahu gimana caranya gitu kan ya. Nah, itu bisa sharing information dari mana saja. Ya, kita kenal ya, Mbah Google ya. Kalau misalnya kita nggak tahu, tentang ini tinggal di searching. Oh, ternyata ini ya, kita baca. Nah, itu lagi. Tantangannya kita ini sebagai pendidik adalah literasinya, literasi keterbacaan, literasi digitalnya. Nah, ini harus terus teman-teman tidak boleh patah semangat untuk terus belajar ya. Belajar untuk mengetahui, belajar untuk membuka wawasan. Memang kita sadari ya, Indonesia ini masih dalam kategori yang rendah dalam literasinya. Menurut Visa itu dari 70 negara, Indonesia itu urutan yang ke-60 berapa gitu, 62 atau 60 berapa itu, 67 ya bahkan ya, itu dari 70 negara. Makanya itu ya,
kita dari diri sendiri, mulai yang dari terkecil kita biasakan. Misalnya, kan sudah pasti ya, semua orang dewasa, kecil, dan lain sebagainya itu memiliki gadget, ya, apapun itu. Pasti di dalam gadgetnya, insya Allah sudah ada Google-nya ya, sudah ada WA-nya ya, aplikasi-aplikasi yang lainnya. Itu bisa kita manfaatkan teknologi ini dengan hal yang baik, ya. Misalnya untuk mencari inspirasi nih, untuk mengkreativitaskan pembelajaran yang anak-anak sukai, seperti itu ya. Eh, kita juga bisa melatih diri untuk terus menambah wawasan dengan literasi, ya. Daya baca, kita memang suka membaca ya, baca WhatsApp gitu ya. Wah, punya grup WhatsApp misalnya sampai 50 gitu kan, dibacain satu-satu. Literasi juga gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal yang sudah panjang, langsung skip skip gitu kan ya. Nah itu daya bacanya yang harus kita terus optimalkan supaya bisa membaca itu banyak gitu kan ya, sedikit-sedikit gitu kan, dari hal yang sedikit nanti lama-lama kalau sudah rutin kan jadi terbiasa. Sama halnya anak juga, kalau sering melihat ibu gurunya itu cari referensi, membaca buku gitu ya, dengan guru yang luas wawasan, insya Allah nanti juga akan bisa memantik hal-hal yang lebih luas juga kepada peserta didiknya. Itu ya. Dan insya Allah nih teman-teman pejuang RA juga sudah tidak asing lagi dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan. Itu ya. Kemudian pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan rahmatan lil alamin. Nah ini tadi ya, proyek merupakan serangkaian kegiatan. Jadi memang harus direncanakan, tidak langsung saja. Bahasa Jakarta tuh ujuk-ujuk ujuk-ujuk project. Ayo teman-teman, anak-anak, yuk ikut dengan Bu Zetia, kita hari ini mau bikin sesuatu ini ya, ikutin ya. Nah, tidak seperti itu, tapi memang harus direncanakan ya, tahap awalnya seperti apa, kemudian nanti goal-nya akan menjadi apa. Dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila serta profil pelajar rahmatan lil alamin juga merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu. Ya, jadi tadi harus berbagai macam ilmu, ya, ilmu kebahasaan, ilmu teknologinya, ilmu ekonominya, yang sedang isu-isu yang sedang gencar nih apa nih, misalnya, wah di sekolah kami itu ya, karena habis pandemi, ini masa recovery, yang awalnya pandemi kami menggunakan Zoom. Nah ternyata sekarang alhamdulillah sudah tatap muka. Nah tapi pembiasaan anak dengan gadget ini agak sulit. Nah itu bisa diangkat ya menjadi sebuah proyek ya. Nanti bagaimana anak-anak itu bisa bijak dalam menggunakan gadgetnya. Dan tidak mungkin, Bu, tidak mungkin lagi anak-anak itu 100% terhindar dari gadget untuk sekarang, ya. Tetapi yang kita berikan adalah bagaimana anak-anak bisa bijak dalam menggunakan HP. Hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan, ya tadi. Kita ini berkebinekaan global, gitu kan ya. Jangan sampai dengan HP, dengan kelincahan jari ini bisa memunculkan hal-hal yang negatif. Nah, itu bisa nanti kita berikan edukasi kepada anak ya, membuat suatu proyek yang di dalamnya itu nanti tujuannya agar anak bijak ya, mengatur penggunaan gadget, ya bisa jadi nanti proyeknya aturan menggunakan gadget. Misalnya bikin timeline yang baik menggunakan gadget seusia misalnya 4 sampai 6 tahun itu berapa lama gitu. Nah, itu bisa diberikan kepada anak-anak ya. Atau misalnya
Bapak dan Ibu lembaganya berada di pegunungan, ya tentunya akan berbeda dengan lembaga yang berada di pesisir. Tentunya lagi juga akan berbeda dengan lembaga yang berada di tengah pusat kota gitu. ATM boleh, ATM memang sangat perlu, tetapi untuk copy paste itu yang perlu kita hindari gitu ya. Oh, apa namanya di Jakarta mengenalkan tema tentang Monas. Tentunya hal ini Monas ini menjadi jauh ya kalau kita kenalkan misalnya di Papua gitu kan ya. Kita eksplornya untuk Monas juga cukup jauh, tetapi bisa kita kenalkan ya misalnya ikon dari Papua apa gitu. Nah, itu untuk memberikan wawasan juga kepada anak-anak, bisa juga untuk mengenalkan tadi oh ikon dari misalnya Papua ini, oh ternyata di daerah-daerah yang lain ya punya juga ikon-ikon yang lainnya seperti itu. Nah, itu sebagai gambaran aja gitu ya. Tapi yang terpenting adalah ATM boleh, tetapi copy paste yang perlu kita hindari. Dan bahkan juga untuk sharing information atau mencari informasi ya sangat perlu kita untuk ATM ya dengan disesuaikan kebutuhan, disesuaikan dengan permasalahan yang ada di lembaga Bapak Ibu. Nah, untuk pelaksanaan proyek ini merupakan kegiatan kokurikuler, juga dapat diintegrasikan dalam intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Bertujuan menguatkan karakter profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Jadi ya teman-teman pejuang RA yang ada di Nusantara, P5 dan PPRA ini sangat-sangat fleksibel ya. Boleh di co-kurikuler, boleh di intra ataupun di ekstra. Nah, bedanya apa sih Bu? Intra, dan ekstra. Nah, kalau misalnya kita membuat perencanaan, ya, atau nanti ada slide yang selanjutnya kita bahas lebih jauh lagi ya. Kemudian dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Jangan sampai proyek ini menjadi beban teman-teman semuanya. Insya Allah tadi ya beberapa testimoni kita sudah lakukan Bu. Yes, good ya. Kita memang sudah melakukan semuanya gitu ya. Nanti tinggal apa namanya kerapihannya, kemudian keterbaruannya apa yang harus kita lakukan ya, tinggal diisi lagi kerapihannya. Kemudian satuan pendidikan dapat bersinergi dengan masyarakat, dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Dan proyek ini karena sudah rapi ya, sudah direncanakan, kemudian sudah ada fasilitatornya. Nah, insya Allah proyeknya nanti akan runtun. Ya, pertama apa dulu yang harus dilakukan, kemudian kedua apa, sampai pada goalnya jadinya nanti mau seperti apa, gitu ya. Nah, ini dia pelaksanaan P5 dan PPRA. Integrasi dengan substansi pelajaran, dirancang kolaborasi antara guru mata pelajaran, kalau kita guru kelas ya, guru kelompok, kemudian di ekstra integrasi dalam pengembangan minat dan bakat. Di intra, nah misalnya nanti kan itu ada dimensi tadi ya, ada 6 dimensi dan 10 nilai. Bapak dan Ibu kira-kira nih mau buat apa dengan tema-tema yang sudah kita sepakati. Nah, ini bisa dilakukan saat berkegiatan KBM sehari-hari, ya. Dibuat dulu perencanaannya, dibuat dulu timeline-nya. Misalnya persiapannya nih untuk bulan Maret, persiapannya bulan Februari, ya. Akan diberikan misalnya persepsinya nanti apa namanya
setelah kegiatan pembiasaan, ya. Kemudian bisa juga itu merancang dari KBM sehari-hari, kemudian dimasukkan nilai-nilai dan dimensi dari P5 dan PPRA-nya dimasukkan dalam sehari-hari kita pembelajaran, gitu ya. Kemudian kalau kok kurikuler ini, misalnya teman-teman mau mengkhususkan, ya, proyek ini misalnya 1 pekankah atau 2 pekankah, ya, secara khusus, ya, hari pertama apa, kedua, ketiga apa, nanti sampai goalnya seperti itu. Kemudian ekstrakurikuler ini kalau di lembaga Bapak Ibu ini mempunyai kegiatan di luar kegiatan intra, di luar kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya jam belajarnya Bapak Ibu ini, hari belajarnya dari hari Senin sampai hari Jumat misalnya. Jam 8 sampai jam 11. Nah, kemudian ada ekstrakurikulernya. Ya, oh ternyata ada lembaga yang memang ekstranya itu di hari Sabtu. Kemudian ada lembaga yang ekstranya itu di hari KBM tetapi di luar jam KBM. Nah, tadi jam belajarnya jam 8 sampai jam 11. Nah, kemudian ekstranya itu jam 11 sampai jam 12. Nah, itu bisa diintegrasikan dalam kegiatan ekstrakurikulernya P5 dan PPRA-nya. Jadi fleksibel ya, para pejuang era ini. Proyek bisa dilakukan terintegrasi dengan pembelajaran sehari-hari ya di intrakurikuler. Kemudian proyek bisa dilakukan secara kekhususan ya di hari-hari tertentu ya atau pekan tertentu. Kemudian proyek juga bisa dilakukan di luar jam pelajaran dan di luar hari belajar anak seperti itu ya. Nah, pada prinsipnya untuk P5 dan PPRA ini yang pertama holistik ya, menyeluruh yang tadi menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, kemudian kontekstual ya, jangan sampai daerah ini budayanya budaya misalnya Jakarta, kemudian atau misalnya isu yang sedang berkembangnya misalnya banjir. Nah, kemudian yang diangkat itu kekeringan, itu kan tidak kontekstual ya. Jadi saat isu yang sedang berkembang itu apa, itu yang diangkat. Kemudian berpusat pada peserta didik ya. Guru sudah merancang nanti bagaimana mentransfer atau peserta didik ini eksplor dalam kegiatan proyeknya. Dia yang menemukan, kemudian dia yang mencari solusinya, dan guru sebagai fasilitatornya. Kemudian eksploratif tadi ya, berbagai cara ya bisa dieksplor dengan berbagai macam kegiatan ya, dengan tangan, dengan kaki, dengan tubuhnya itu anak-anak bisa bergerak. Kemudian kebersamaan, keberagaman, kemandirian, kebermanfaatan, dan religiusitas ya sebagai ciri khas ya dari P5 PPRA ya. Untuk religiusnya apa? Misalnya sebelum proyek baca doa dulu, atau misalnya ingin membuat proyek dari hadis Nabi. Bisa jadi ya, misalnya tentang wah nih isunya nih anak-anak belum terbiasa membuang sampah gitu pada tempatnya. Buang sampah sih terbiasa gitu, tapi pada tempatnya yang belum terbiasa. Nah, ini bisa kita mau angkat misalnya hadis atau huruf syatrul iman misalnya. Kebersihan itu sebagian dari iman. Wah, teman-teman, misalnya itu nanti bisa di breakdown nih kegiatannya apa ya, untuk mengenalkan sampah. Kemudian bisa juga nanti membuat tempat sampah ya. Biasanya anak-anak tuh sangat bangga sekali dengan hasil karyanya.
walaupun apa itu gitu kan ya, misalnya tidak sesuai atau apa, tapi mereka sangat bangga sekali dengan kebanggaan ya, tempat sampah hasil mereka ini memotivasi mereka untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, mungkin lebih dalam lagi nanti eh, apa namanya, membuat tempat sampah sesuai dengan fungsinya. Mana yang organik, mana yang non organik. Kan biasanya ya kalau anak RA itu di tasnya tuh tidak lepas dari makanan dan minuman ya. Makanan dan minuman. Dan pasti di setiap harinya ada momen makan bersama. Tuh. Ya, dari misalnya 50 anak adalah yang membawa makanan yang berkemasan ya, kemasan. Nah, dari kemasannya aja itu sudah kita bisa gali berbagai macam informasi ya. Dibacakan tuh, oh komposisinya, kandungannya, wah ternyata ini banyak mengandung MSG-nya, kira-kira baik tidak ya untuk nanti kepandaiannya teman-teman. Nah, dari sampah itu bisa dibuat mind mappingnya yang sangat banyak sekali, pengetahuannya bisa digali. Setelah dibahas bungkusnya, setelah dibuat kesepakatannya, kira-kira kalau misalnya MSG-nya banyak nih, teman-teman bagus tidak, perlu dibawa lagi tidak, nah seperti itu. Nah itu diserahkan, mereka memecahkan, oh tidak Bu, nah, karena nanti batuk, karena nanti flu, karena nanti kalau misalnya batuk tidak bisa ke sekolah, tidak bisa bermain. Nah setelah dibahas, nah kira-kira nih sampahnya jenis sampah apa ya gitu. Nah itu bisa dijadikan pembiasaan dari proyek, kemudian bisa dijadikan pembiasaan. Kalau misalnya oh ada Bu tempat sampah, iya ternyata di sini nih ada yang membawa maksudnya makanannya ada yang dibungkus dengan daun pisang misalnya. Kemudian ada yang dengan kemasan plastik tadi. Wah, ternyata ini beda ya. Kalau daun pisang ini berapa hari, apakah apa yang terjadi ya? Oh, dia akan kering, Bu. Akan membusuk kalau misalnya apa namanya basah gitu. Nah, kalau misalnya plastik kita diamkan saja atau ini bisa menjadi eksperimen. Oke, nanti kita simpan ya. Ini daunnya, ini plastiknya. Kita tunggu berapa hari, kita lihat. Oh, besok kita lihat lagi. Itu dari satu hadis atau huruf syatrul iman itu nanti konteksnya itu akan banyak sekali, beragam sekali, seperti itu. Dan nanti goal project-nya misalnya membuat tempat sampah. Itu bisa dilakukan ya. Religiusnya mereka dapat ya, mengenalkan hadis, kemudian stimulasi dari perkembangannya mereka juga bisa dilakukan ya. Kemudian manfaat dari P5 PPRA ini. Sebentar ini waiting room ya. Untuk satuan pendidikan, kemudian untuk pendidik serta untuk peserta didik ya. Geser terlebih dahulu. Satuan pendidikan menjadikan satuan pendidikan berkontribusi terhadap lingkungan dan komunitas sekitarnya. Menjadikan satuan pendidikan terbuka bagi peran serta masyarakat dalam mengembangkan pembelajaran. Ya, tadi pilah sampah, mencegah kebanjiran, kemudian misalnya bisa juga apa namanya RA RA Rahman berbagi, RA Rahman peduli, atau yang lainnya itu bisa ya menjadikan terbuka untuk masyarakat juga ya. Kemudian untuk pendidik ya P5 PPRA ini mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka, berkolaborasi dengan pendidik mata pelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajarannya. Biasanya satu orang ide ya, kalau dikomunikasikan itu akan muncul ide-ide yang lain. Awalnya level idenya itu 6. Nah, ternyata kalau hasil diskusi, sharing, ATM itu bisa menjadi idenya itu luar biasa ya. Bisa kepuasannya itu bisa 9 atau 10 ya. Nah, mengembangkan kompetensi tadi ya, sebagai pendidik sudah seharusnya kita memantaskan diri ya.
Kita bisa refleksi, saya ini sudah pantas belum ya mendidik anak-anak di zaman sekarang ini? Sudah pantaskah saya cara mengajarnya? Nah, refleksi dulu ya, dia ibda binafsi ya, lihat pada diri sendiri ya. Kalau misalnya saya belum pantas, oh ya, saya belum tahu nih hal-hal yang seperti ini ya, oh saya perlu pendalaman ini. Nah, itu harus terus membuka diri ya untuk mendalami hal-hal yang memang kita perlu dalami seperti itu ya. Ya, jadi bismillah, yuk sama-sama kita memantaskan diri untuk menjadi pendidik anak-anak di zaman teknologi ini. Memantaskan diri ya untuk memperluas literasi, memantaskan diri untuk terbuka dengan hal-hal yang baru. Ya, jadi ya untuk mindsetnya saya tidak bisa. Wah, kalau sudah keluar tidak bisa, saya repot gitu kan ya. Di rumah anak menunggu, suami menunggu juga gitu. Nah, itu kalau sudah dibentengi, susah, dibentengi kata-kata negatif, susah, tidak bisa, repot ya. Nanti juga di SD juga yang dibutuhkan di MI-nya itu untuk calistung gitu ya. Nah, standar aja lah anak-anak luar RA bisa nulis, bisa berhitung, dia sudah oke gitu. Kalau sudah dibatasi itu, otomatis tubuh kita juga meresponnya seperti itu. Jadi malas untuk membuka informasi, jadi otaknya itu ya, kalau kita bicara teori otak, itu kan ada tiga bagian ya, batang otak, korteks, dan limbik. Ya, kalau sudah di batang otak nih, udah kata tidak bisa, ya respons tubuhnya juga nanti akan menginput tidak bisa. Ya, kalau sudah otak dibatasi, itu resonansinya juga nanti tubuhnya itu akan mendukung itu. Tapi yuk sama-sama kita perbaiki mindset-nya dengan kata yang positif. Saya bisa, saya harus bergerak, ya seperti itu. Insya Allah dengan pembiasaan saya bisa, saya bisa. Tapi jangan dibicarain, ya, tidak hanya dizikirkan gitu ya. Saya bisa, saya bisa, saya, tapi tidak ada action, itu sama aja. Harus dibarengi, ya niat dibarengi dengan actionnya, dengan pelaksanaannya. Saya bisa nih, gitu kan ya, karena saya literasinya, keterbacaannya kurang. Wah, berarti saya harus membuat jadwal nih, membaca dari jurnal, dari makalah, dari e-book atau dari mana saja, ya, 5 baris dulu. Hari ini misalnya 5 baris. Ya, 5 baris paling berapa menit ya, atau berapa detik kita mengembangkan potensi sebagai pendidik yang terbuka, berkolaborasi. Nah, itu dibaca ya 5 baris. Nah, 1 pekan 5 baris. Terus 2 pekan itu 10 baris ya, bertambah terus ya. Nah, yang penting timeline-nya jelas dan niatnya juga harus kuat ya. Kuat, niat kuat keluar dari zona aman, niat kuat untuk bisa menyesuaikan diri, niat kuat untuk maju ya. Kemudian manfaat dari P5 PPRA ini untuk peserta didik apa? Memberi ruang peserta didik mengembangkan potensinya, ya, kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar ya. Ya, tadi profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Memberi pengalaman nyata untuk membentuk kepedulian terhadap lingkungan dan komunitas sekitarnya. Nah, mengembangkan potensi ya. Alhamdulillah Ar-Rahman ya, yang Maha Pengasih itu dari sejak kita ya dilahirkan itu mungkin sudah diberikan potensi. Ya, karena itu pendidikan anak usia dini ini tidak hanya tuntutan sekolah, tapi memang harus berkolaborasi dengan orang tua, ya.
selalu sejalan ya orang tua dengan sekolahnya. Karena potensi-potensi anak ini mereka sudah memiliki potensi dari mulai kandungan ya, mulai kandungan, di kandungan ya ditentukan ruhnya. Ibu kan suka ada tuh ya apa pembiasaan-pembiasaan gitu ibu-ibu hamil. Ya, kalau misalnya anaknya misalnya mau cantik ya, solehah, akhlaknya baik ya, penurut sama orang tua. Nih, apa namanya? membaca membaca surah Maryam gitu ya. Ada pembiasaan-pembiasaan seperti itu, ada budaya seperti itu ya. Nah, tujuannya baik ya. Setiap melakukan pembiasaan tujuan baik ya. Misalnya dengan sering dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ya sebenarnya mereka kan di dalam perut itu walaupun tidak mengerti, tapi mereka ada makhluk hidup yang mendengar, yang bergerak, apa yang dilakukan orang tuanya itu akan mereka rasakan, ya. Kalau misalnya anak yang mau jadi soleh ya baca yang ganteng gitu, ada pembiasaan baca surah Yusuf. Nah, seperti itu, ada hal-hal pembiasaan itu. Nah, itu bisa dilakukan ya. Potensi-potensinya anak ini memang dari mereka dikandung atau kalau misalnya ada Islam mengajarkan bahkan untuk mencari jodoh saja sudah ada aturannya ya. Kemudian mencari jodoh, kemudian bagaimana kewajiban suami istri, kemudian itu sudah ada aturannya dan luar biasa sekali ya itu ya. Ada cara-caranya yang benar seperti apa. Sama kita juga untuk mengembangkan potensi anak ini supaya lebih terstimulasi. Nah, itu harus tahu juga caranya. Potensi yang sudah dimiliki jangan sampai ini tidak berkembang karena ketidaktahuan kita. Menyamaratakan kemampuan anak-anak itu. Ya, memanusiakan manusia lah ya contohnya gitu kan ya. Potensi yang kita kembangkan, anak potensi untuk di olahraga ya. Kemudian karena menyamaratakan dan ketidaktahuan kita, akhirnya mereka ditempatkan misalnya di melukis ya, kemudian menari itu kan tidak cocok ya. Padahal potensi fisiknya itu sangat kuat sekali ya, bisa di basket, bisa di apa namanya atlet lari. Nah, itu harus tahu juga guru dalam mengembangkan potensi anak ya. Fashionnya anak itu di mana? Nah, itu harus dikembangkan sesuai dengan potensinya. Mengembangkan dengan tepat, insya Allah akan menghasilkan yang tepat pula, yang maksimal juga gitu ya. Kalau kita lihat dari kurikulumnya hutan ya bebek tidak mungkin ya kita paksakan untuk memanjat ya. Kemudian apa? Ayam juga tidak mungkin kita paksakan untuk memanjat. Nah, kemudian kuda tidak kita paksakan juga untuk berenang ya. Jadi memang mengembangkan potensi anak itu sesuai dengan fashionnya mereka ya, agar berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti itu. Nah, dengan manfaat P5 dan PPRA ini akan terlihat, oh dia ternyata ya dalam kegiatan proyek ini menjadi anak yang memang teliti banget gitu kan. Nah, setiap detailnya itu detail, oh ini ada yang kurang nih, ada yang kurang pas gitu. Oh ternyata dalam kegiatan proyek ini anak ini memang kecerdasan bahasanya luar biasa ya gitu ya. Saat menginformasikan recalling itu tertata ya dari awal sampai akhir kok bisa ya apa namanya menginformasikan secara runut itu kegiatannya secara detail ya itu potensinya itu bisa terlihat seperti itu ya. Kemudian ini kekhasan dan budaya ya di budaya madrasah
Yang pertama, perspektif ibadah kepada Allah. Kalau kita sudah bicara pekerjaan, sudah bicara apa yang kita lakukan ini untuk ibadah kepada Allah, insya Allah ya, kita juga akan ikhlas ya untuk menjalaninya. Gitu. Ibu, apa namanya? Ini karena masa pandemi itu ya, jadi honorarium kami itu berkurang gitu kan ya. Nah itu kalau sudah bicara ibadah, Bismillah, walaupun ya penghasilannya misalnya guru RA itu di bawah rata-rata gitu ya, tapi karena ada kata ibadahnya, insya Allah ya masih bisa ya makan selama 30 hari ya sebulan 30 hari ya bisa ketemu ya makan itu sehari 3 kali. Kalau bicara secara ekonomi dari mana itu ya? Padahal kan gajinya guru RA ya eh, itu berapa gitu kan ya kalau misalnya dihitung-hitung ya dengan ekonomi mah tidak akan cukup gitu. Tapi kalau sudah diserahkan pada Allah, insya Allah keberkahan itu akan datang. Rizki-rizki yang lainnya juga akan datang ya. Kemudian hubungan guru peserta didik diikat dengan mahabbah fillah. Jadi ya langsung vertikal ya pada Allah. Kemudian pandangan ainun rahmah, hati nurani sebagai sasaran utama dan akhlak di atas ilmu pengetahuan ya. Bagaimanapun cerdasnya seseorang ya, bagaimanapun kreatifnya seseorang, tetapi kalau akhlaknya tidak terbangun, tidak terpatri pada diri seseorang itu semuanya akan tidak berfungsi dengan baik ya. Bayangkan coba misalnya dia seorang yang cerdas gitu kan, ini kemudian untuk komunikasi dengan temannya itu tidak baik, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan. Nah, pasti kan temannya juga akan menghina, aku nggak nyaman berteman dengan si A karena bicaranya tidak baik. Atau mungkin eh, apa namanya, dia tidak bisa memberikan kesempatan pada teman-temannya yang lainnya. Oh, merasa aku ini bisa mengerjakan semuanya juga bisa gitu kan ya. Maaf. Eh, Mengerjakan semuanya bisa. Nah, padahal manusia itu kan tidak ada yang sempurna ya. Nah, itu dengan akhlaknya yang tidak baik, merasa bisa, merasa sombong, lingkungan sekitarnya juga tidak akan respect padanya. Nah, ini ya, kekhasan dan budaya madrasah ini, akhlak itu di atas segala-galanya ya. Media memang sebagai eh, jalan sebagai metodenya gitu ya. Tetapi semua itu adalah tidak ada apa-apanya kalau misalnya akhlaknya itu tidak ada. Kemudian berpikiran terbuka ya, harus bisa keluar dari zona aman ya, harus bisa terbuka dengan pembaharuan ya. Kemudian senang mempelajari hal-hal baru, kolaboratif, ya, bekerja sama, rahmatan lil alamin. Kalau misalnya kita lihat dari filosofinya Sampulidi, ya, kalau digunakan hanya satu aja, itu kan tidak bisa dipakai untuk membersihkan rumah, membersihkan halaman. Tetapi kalau sudah bekerja sama, ya, itu bisa membersihkan halaman, bisa mengangkat sampah, ya, seperti itu. Sama halnya kita kehidupan itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain karena kita termasuk makhluk sosial. Bagaimana ini kita tumbuhkan pada anak-anak ini rasa empati, rasa bagaimana kita bisa eh, berbahasa, berkomunikasi dengan teman yang lain, supaya teman yang lainnya juga nyaman, ya, mengenal perasaannya, menemukan rasa empatinya, seperti itu, ya. Kemudian nih, peran pendidik, peserta didik, dan satuan pendidikan dalam P5 PPRA.
peserta didik ini sebagai subjek pembelajaran. Ya, mereka yang aktif, ya, mereka yang lebih banyak diberikan kesempatan untuk melakukan, ya, meneliti, menyimpulkan, ya, menganalisis. Nah, ini peserta didik. Ya, kemudian sebagai pendidik apa? Sebagai fasilitator, ya. Saat anak menemukan titik buntunya, nah ini respon peserta didik harus cepat, ya, tidak membiarkan, ya. Misalnya anak melakukan kesalahan, nah itu bisa dipancing apa yang terjadi, gitu kan? Oh aku ini Bu, oh yuk kita cari sama-sama, yuk. Kira-kira kalau ini seperti ini bisa tidak ya? Coba aku coba dulu Bu, gitu ya. Oh ternyata bisa. Jangan sampai pendidik ini tadi kan Ibu Guru sudah bilang ya, jangan jangan banyak-banyak. Apa yang terjadi kan? Punya kamu jadi rusak. Gitu. Ya, pendidik sebagai fasilitator juga ini menyediakan berbagai sumber belajar, menyediakan media pembelajaran yang dibutuhkan dengan anak. Sumber belajar itu banyak, ya dari apa saja gitu ya. Bisa dari buku cerita, bisa dari video, ya, ya, kemudian bisa dari mana saja gitu ya. Kemudian satuan pendidikan sebagai pendukungnya, ya. Tadi kebutuhan pembelajaran nih butuh misalnya membeli sesuatu untuk pengadaan sesuatu. Nah ini satuan pendidikan, lembaga pendidikan itu untuk memfasilitasi ya pendukung-pendukung untuk pembelajaran proyeknya. Bagaimana proyek ini akan berjalan kalau tidak didukung dari pengadaan, misalnya sesuatu yang dibutuhkan oleh peserta didik, ya. Bagaimana proyek ini akan berjalan jika kesulitan-kesulitan itu tidak ada solusinya, ya. Kalau misalnya, Bu, jangankan untuk membuat proyek, ya, kami saja dalam kegiatan sehari-hari itu sulit, ya. Ya sebenarnya untuk bahan ajar, sumber belajar itu bisa dikomunikasikan dengan orang tua, ya. Bahan ajar, ya, sumber belajar atau apapun yang bisa dilakukan untuk pembelajaran anak untuk membuat proyek tidak harus mahal, tidak harus berupa pentas, tidak harus berupa yang membutuhkan banyak biaya, banyak media, banyak pernak-pernik, tidak. Tapi tadi, apa sih kita harus bisa mengangkat isu, ya, kebutuhan yang kita butuhkan di lembaga pendidikan itu, ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, ya. Dengan tadi misalnya sampah, kemudian dengan dengan alat yang ada di sekitar lingkungan, ya, dengan pantainya. Nah itu bisa eksplor dengan sawahnya. Wah tuh anak-anak senang banget ya. Kalau di Jakarta kita mau ekspor sawah aja itu harus bayar. Tapi kalau teman-teman yang di daerah, wah itu menjadi kebiasaan sehari-hari, ya. Nah tapi bagaimana bermain di persawahan, bermain di pantai itu bisa bermakna bagi anak, ya. Misalnya di sawah, wah coba lihat kenapa ya padi yang ini kok tumbuhnya subur, terus padi yang di sebelah sana teh kecil-kecil, ya, nggak berkembang dengan baik. Nah, ini bisa menjadi responnya anak. Nanti anak bisa ini nih ada keberanian wawancara deh sama petaninya. Bapak mau tanya ini kenapa bisa subur, yang ini tidak gitu. Nah, itu bisa direspon. Atau mereka juga nanti dari sawah, ya, punya ladang misalnya kecil gitu ya. Kita coba yuk kalau misalnya dari penyemaian kemudian ditandur, ya, nanti sampai ya, jadi padinya itu bisa project jadi padi itu sekitar 3 atau 4 bulan, ya, atau 6 bulan, ya. Nah itu ya nanti
dari sawah ini mereka punya adat dalam dalam makan. Tujuannya dari ke sana. Bagaimana menghargai makanan, eh, supaya tidak mubazir, ya. Bagaimana dengan perjuangannya seorang petani menanam dari menyemai, menandur sampai mereka panen, prosesnya sangat panjang, tidak simsalabim satu hari jadi. Nah, itu bisa jadi eh, soleh pribadinya kita angkat ya, supaya bisa menghargai makanan, minuman, supaya tidak mubazir. Dan di tepi pantai, Eh, apa itu bisa eksplor dengan pasirnya, kemudian dengan pekerjaan yang ada di tepi pantai, misalnya dengan nelayannya itu bisa ya. Jadi sebenarnya proyek itu bisa dilakukan dengan biaya yang tidak terlalu mahal, tetapi bermakna bagi anak. Bisa tidak terlalu mahal, tetapi nanti bermanfaat ke depannya untuk anak. Dia akan mempersiapkan, oh Bu, ini ada kendala nih nelayannya. Oh, nanti kalau aku udah besar, bercita-cita nih mau buat perahu. Oh, nanti bisa dirancang itu ya. Mereka membuat ketertarikan, ya, mengembangkan daerahnya masing-masing. Bisa jadi ya, biasanya para nelayan di sana perahu ya itu beli, nah itu nanti bisa membuka lapangan pekerjaan, membuat perahu sendiri. Nah itu karena ketertarikannya itu bisa digali seperti itu. Nah kalau misalnya yang di pusat kota itu seperti apa Bu? Di pantai jauh ya, kemudian di pegunungan juga jauh. Nah banyak sekali yang bisa kita eksplor ya, dari lingkungan ya, instansi-instansi yang ada di sekitar ya, mengenalkan profesi. Nah itu bisa juga. Nah, eh, apa namanya, keadaan kondisi apa namanya, geografinya, misalnya sekolah tersebut dekat dengan instansi pemerintah. Nah ini bisa menjadi rujukan juga, mereka nanti kenal dengan profesinya ya. Oh nanti aku cita-citanya misalnya mau menjadi tentara yang soleh ya gitu ya. Kayak bapak itu suka membantu gitu kan ya. Tadi aku jatuh, aku dibantu. Nah, itu bisa diganti seperti itu. Kemudian sering melihat misalnya gedung-gedung bertingkat. Nah, biasanya anak-anak tuh kalau sudah dipantik, coba lihat teman, gedungnya antara gedung yang satu dengan gedung yang lainnya kok berbeda ya. Oh iya, bentuknya ini dia ada terpisahnya ini. Nah, itu bisa menjadi inspirasi mereka. Oh iya, kalau misalnya gedungnya dibuat bentuknya dikombinasi, gimana Ibu ya? Coba nanti kita gali gitu kan ya. Dan ini ada ilmunya dan teman-teman juga harus belajar nanti lebih mendalam. Nah, itu bisa menstimulasi mereka juga. Nah, itu kemandirian, kreativitas, nah itu bisa terstimulasi dalam proyek ya. Yang terpenting adalah peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan ini saling bekerja sama dan berkolaborasi tentunya ya, untuk mewujudkan proyek-proyek nanti yang bermanfaat, proyek-proyek memang yang bermakna untuk anak didik ke depannya. Kemudian eh, proyek sebentar, ini saya banyak yang ini ya, raise hand, jadi tertutup. Tahapan pelaksanaan P5 dan PPRA. Yang pertama yaitu membentuk tim fasilitator project. Ya, nanti kepala madrasahnya menyusun tim nih, siapa sebagai fasilitatornya, kemudian yang bertanggung jawab pengadaan anggarannya siapa, kemudian yang mensosialisasikan, misalnya kita butuh nih sosialisasi ke orang tua, kita butuh sosialisasi ke lembaga-lembaga yang lainnya, instansi yang lainnya. Nah, ini perlu adanya timeline ya untuk dilakukannya supaya proyek ini berjalan dengan baik. Bu, di RA kami itu kepala sekolah ngajar, kepala sekolah jadi TU,
kepala sekolah jadi bendahara, kepala sekolah juga bahkan jadi petugas kebersihan. Nah, ini disesuaikan saja dengan keadaan dan kebutuhan dari lembaga itu semuanya. Ya, kalau misalnya di lembaganya hanya ada 3, 2, atau 4, nah itu disesuaikan ya, saling bekerja sama perannya ya. Kalau misalnya memang bisa dibagi eh, per job disk itu lebih baik. Tapi kalau misalnya keadaannya gurunya 2 atau 3 saja, nah itu bisa berbagi saja ya. Oh, nanti bagian ini ya. Yang penting jelas ya. Siapa nanti tim ketua fasilitatornya, kemudian yang bertugas ini siapa, pembagiannya itu jelas. Kemudian mengidentifikasi tingkat kesiapan madrasah. Nah, kepala madrasah bersama tim merefleksi dan menentukan kesiapan madrasah. Ya, jika misalnya tahap awal nih, pembelajaran berbasis proyek belum pernah ya, atau belum menjadi pembiasaan, ya itu masih tahap awal. Kemudian tahap berkembangnya sudah memiliki sistem yang mendukung. Kemudian tahap lanjutan jika madrasah sudah memiliki sistem yang mendukung dan melibatkan mitra, gitu kan. Jadi teman-teman semuanya, para pejuang RA tetap semangat ya. Kita membentuk ini disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan kemampuan dari madrasahnya. Yang terpenting adalah identifikasi. Ya, jangan melihat lembaga yang lainnya, kok dia bisa gitu sih? Yuk kita ini, tapi kemampuan madrasahnya belum bisa, itu tidak dipaksakan gitu. Kan biasa ya, rumput tetangga itu lebih hijau gitu kan ya. Mau kayak proyek yang itu, tapi kalau kesiapannya dari tenaganya, dari sumber anggarannya belum memadai, ya kita tidak paksakan ya, karena memang ada yang baru mulai, kemudian sudah terbiasa, bahkan ada madrasah yang memang sudah mempunyai mitra-mitra yang bisa mendukung proyek tersebut. Yang penting adalah kita mulai dulu ya, kita mulai dari hal-hal yang memang sederhana ya, hal-hal yang tidak merumitkan ya, hal-hal yang tidak banyak, hal-hal yang bisa dilakukan ya, bisa dilakukan ya, sampai semua stakeholder yang ada di Madas itu pusing gitu ya. Ini proyek ya, makan anggaran aja gitu ya, yang seharusnya buat gaji guru. Ya, tidak seperti itu ya. Jadi diselesaikan aja ya. Yang mudah ya. Yang terpenting adalah proyek ini bermakna untuk anak-anak ya. Kemudian merancang dimensi, tema, dan alokasi waktunya ya. Mau kapan nih proyeknya dilakukan ya? Temanya apakah mau di semester awal ya, atau mau di semester kedua, bulan apanya? Nah, itu harus dirancang ya supaya berjalan dengan baik. Ya, kapan nih? Berapa lama? Seperti itu ya. Kemudian menyusun modul proyek. Ya, tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum. Ya, menentukan sub elemen ya, tujuan dari proyeknya, mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Ya, tadi ya, Bu, udah biasa kita mah bikin proyek gitu ya. Tapi di sana ya sudah selesai proyek, sudah tidak direfleksikan. Selesai proyek, apa nih yang bisa dikembangkan? Ya, selesai proyek, apa yang bisa menjadi pembiasaan? Seperti itu ya. Jadi harus ada tujuan dan goalnya nanti dari proyek itu akan seperti apa. Kemudian merancang strategi pelaporan proyek. Laporan lagi Bu. Sudah ini ya. Pokoknya kalau berkaitan dengan rencana pembelajaran, asesmen, udah, aduh, apalagi ya, gitu kan ya, seperti itu ya. Tenang Bu, Insya Allah ya. Untuk strateginya sangat mudah sekali. Tadi kan bisa di call,
bisa di intra, bahkan bisa di ekstrakurikuler ya. Kemudian untuk penilaiannya juga nanti mudah gitu kan. Jadi kontekstual gitu. Apa yang anak lakukan, nah itu yang menjadi apa namanya asesmennya ya. Asesmen untuk P5 PPRA. Selanjutnya, sebentar, mana kursornya ya? Ya, ini tema P5 dan PPRA yang ada di RA. Ya, ada berapa sih temanya gitu ya. Nah, mungkin saya yakin ya teman-teman juga gear of belajarnya tinggi nih ya sebelum adanya BIMTEK dan sosialisasi. Mau tahu juga nih searching-searching di mana temanya apa sih gitu ya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan P5 dan PPRA. Nah, ini ada 4 tema ya di P5 dan PPRA, di antaranya yaitu Aku Sayang Bumi. Ya, subtemanya lingkunganku bersih, ya. Contohnya misalnya proyek membuat tempat sampah. Atau nanti bisa dikembangkan lagi ya. Aku Sayang Buminya misalnya, wah di tempat kami itu suka terjadi ini kebakaran ya. Nah, itu bisa menjadi supaya gimana nih kebakaran ini tidak banyak memakan korban, tidak banyak rumah yang terbakar. Nah, tidak banyak misalnya pohon-pohon yang terbakar. Nah, itu bisa menjadi proyek ya, bisa menjadi tema juga temanya untuk dikembangkan ya, mengedukasi anak-anak ya. Kalau misalnya menggunakan listrik ya, supaya aman bagaimana meninggalkan rumah. Nah, kalau yang berada di Kalimantan misalnya ya, atau di sebentar di yang banyak pohon ya, itu bagaimana supaya hutannya itu tetap aman ya, tetap subur, tidak kalau musim panas itu tidak terjadi kebakaran. Nah, itu bisa diangkat menjadi tema-tema ya, sub-sub tema ya. Ini Aku Sayang Bumi. Kemudian tema Aku Cinta Indonesia ya. Ini subtemanya contohnya Kotaku Tercinta ya. Bisa dilakukan dengan festival budaya ya, mengenalkan pakaian, mengenalkan makanan, minuman, permainan tradisional. Nah, ini kan sangat dekat-dekat sekali ya. Ya. Pokoknya kalau sudah mengenalkan budaya tuh wah luar biasa itu ya. Anak-anak tuh suka banget ya. Karena itu dekat dengan dirinya gitu ya. Apalagi permainan ya, dan memang menjadi kebutuhan utama anak bermain ya, menyalurkan gross motornya. Kemudian perayaan Hari Kemerdekaan ya, entah pawai, membuat ornamen. Kemudian apalagi nih yang bisa dilakukan, misalnya sportivitas di Hari Kemerdekaan ya, bikin lomba. Nanti misalnya ada yang bertugas membuat reward nanti bagi anak itu banyak ya, banyak yang bisa kembangkan di sini yang di subtemanya disesuaikan dengan nanti wilayah teman-teman masing-masing ya. Kemudian kita semua bersaudara. Ya, silaturahmi itu indah ya. Proyeknya misalnya Lebaran membuat peta mudik menyusun anggota keluarga yang akan berkunjung atau Lebaran itu banyak ya, bisa dieksplor ya. Aku sayang saudaraku ya, subtemanya. Proyeknya berkunjung ke saudara, ya menyiapkan lukisan atau aku sayang saudaraku, saudaranya sedang sakit, ya dirawat di rumah sakit. Nah, ini bisa nanti aturan-aturan di rumah sakit, bagaimana bisa dikenalkan, ya. Kemudian apa nih yang harus kita lakukan ya untuk menjenguk orang sakit. Oke, yang keempat yaitu imajinasi dan kreativitasku, yang bisa dikembangkan budaya, ya Muharram ya atau apa namanya pekan yang lain ya budaya Muharram ya keagamaan atau nasionalisme juga bisa ya festival seni Islami ya. Biasanya kan setiap daerah tuh ada tariannya kemudian ada alat musiknya.
Oke, apa kabar pejuang-pejuang RA masih berada di tempat? Wah, saya lihat nih ada yang sambil ini mengunyah-ngunyah. Wah, luar biasa, tapi tetap semangat ya. Insya Allah tidak dininabobokan ya. Lanjut, ini masih ada beberapa slide ya. Nah, ini dimensi. Pemetaan dimensi, kemudian nilai, tema, dan subtema, serta alokasi waktunya. Misalnya, tadi ada yang masih ingat, dimensi P5 ada berapa? Coba angkat tangannya. Dimensi P5. Ayo, kalau di PPR, di P5 dan PPRA itu ada dimensi dan ada nilai. Nah, dimensi P5 ada berapa? Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ada berapa? Coba kayak gerakan tangannya aja. Jarinya. Coba, ada berapa dimensi P5? Ayo, ada 5. Mana yang 5? Coba. Ada berapa, yo? 5, 6, atau 10? Berapa? Ya, dimensi P5 tadi ada 6 ya. Kalau nilai PPRA-nya ada 10. Nah, dimensi P5-nya proyek profil satunya misalnya mau diambil di semester 1 tentang berkebinekaan global dan mandiri. Nah, proyek satunya ya. Misalnya subtemanya ini. Kemudian proyek 2-nya bergotong royong, kreativitas, dan mandiri. Sebenarnya tadi untuk P5 PPRA ini fleksibel, mau proyeknya itu di semester 1 dua-duanya, monggo silakan. Mau di semester 2 dua-duanya, ya silakan gitu. Atau mau dibagi semester 1 semester 2 1 gitu. Itu silakan ya, fleksibel ya. Kemudian nilai PPRA-nya yang mau diambil apa nih? Misalnya kewarganegaraan dan kebangsaan ya. Misalnya semester 1 mau ambil Indonesia negaraku gitu kan ya, cinta tanah air. Nah itu bisa itu di sini ya. Keteladanan ya, bagaimana para pejuang misalnya untuk memerdekakan kemerdekaan, bagaimana mereka tetap gigih ya. Temanya yang diambil yaitu aku cinta Indonesia ya. Subtemanya kita semua bersaudara. Profilnya itu aku cinta. Untuk yang keduanya itu kita semua bersaudara. Nah, alokasi waktunya 2 dikali 900 menit. Nah, 900 ini dari mana? Ayo, duanya dari mana? Ya. 900-nya biasanya teman-teman itu kan jam belajarnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Mulai jam Nanti kita 7 ya, hitung Bu? nih. Jam 7. Jam 7 sampai jam berapa Bu Yulia tuh? Ya, ini variasi nih ya. Ada yang Oh, sampai ya jam 11, ada yang setengah 1 begitu. iya. Mungkin ya Nah, mungkin kita bisa hitung untuk ini Bunda, biar sahabat-sahabat semuanya ini juga bisa menghitung nih. Kalau misalkan di RA-nya itu menyelenggarakan sampai jam 11 atau sampai jam 1, nah ini biar bisa juga untuk menghitung kesananya. Mungkin nggak apa-apa dikupas gitu. ya, baik. Misalnya dalam 1 minggu ini teman-teman 900 menit. Nah, 900 menit dari mana? Ini untuk standar minimalnya ya. Misalnya RA-nya ini masuk jam 8, pulang jam 11. Nah, berapa jam tuh? Jam 8 sampai jam 11. 8, 9, 10, 11 ya. Nah, 8, 9, 10, 11 ya. 1 jam itu berapa menit? 1 jam berapa menit? Untuk RA 30 ya Bun ya? Kenapa? 30. Iya,
1 jam pelajaran ya, 1 jam pelajaran 30 menit. Nah, kalau misalnya 3 jam ya, 3 jam itu kan ada sekitar berapa? 90. Mm-mm. Ya, gini, kan dari jam 8, 9, 10, 11, 3 jam. Ini jam yang biasa dulu ya, Bu Yulianti nih ya. Nah, 1 jamnya itu kan 60 menit. Nah, kalau 3 jam itu kan berarti 3 dikali 6 berapa? 180. 3, berapa? 180. 180. 180. Nah, 180. Nah, teman-teman biasanya hari belajarnya itu jam berapa hari? 6 hari, Bun. 5 hari. Nah, 6. 180. 6 hari ya? Ya. Oh, malah lebih banyak nih ya. Nah, taruhlah ambil yang minimal. Misalnya sampai hari Jumat saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu, Ahadnya itu misalnya libur. Nah, 180 dikali 5 itu berapa? 900. 900. Nah, itu yang 3 jam yang belajarnya sampai 5 hari. Nah, sekarang kalau misalnya sampai jam 1, Bu lihat tuh. Iya. Eh, sampai 1, ya dari jam berapa misalnya? Di tempat Bu Yulia tuh jam berapa? Dari jam 7 Jam 7 sampai? sampai jam 11. Jam 7 sampai jam 11. Kira itu. Jam 7, 8, 9, 10, 11. 4 jam ya. 4 jam dikali 1 jam itu 60 menit ya. Ya. 4 dikali 6. 240. 240. 240 hari belajarnya berapa hari Bu Yuliatun? 6, Bun. 6, 6. 6. Berarti 240 dikali 6. Berapa tuh 240 kali 6? Wah, 144. 1441. 1441. Iya, 1440 ya. Ya. Nah, ini minimal untuk alokasinya itu 900 menit. Nah, berarti yang di atas 900 menit, nah itu udah luar biasa sekali. Pasti proyeknya tuh lebih berkembang banyak. Itu ya. Nah, jadi 900 menit ini memang yang minimal dari yang melakukan pembelajaran 3 jam dalam sehari, kemudian 5 hari dalam sepekan, seperti itu ya. Kemudian ini komponen modul P5 dan PPRA. Nah, apa sih yang harus ada saat kita membuat modul P5 dan PPRA? Yang pertama yaitu profil modulnya. Temanya apa, kemudian subtemanya apa, dan judul modulnya itu apa. Kemudian proyek yang akan kita lakukan apa, dan alokasi waktu. Tadi mau di co-kurikuler kah, atau di intra, atau di ekstra. Ya, nanti tinggal dihitung deh waktunya. Waktunya mau 2 pekan, sepekan, atau sebulan bahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, tujuannya ambil dari mana nih? Dari dimensi, elemen, subelemen P5, dan nilai PPRA ya. Nilai, subnilai, dan indikator PPRA-nya. Seperti itu. Kemudian aktivitasnya. Tadi kan sudah dibuat tuh tim fasilitator ya, ada kepala sekolah, ada guru kelompok ya. Nah, itu berkolaborasi membuat timeline ya, kapan dilakukannya sosialisasi kepada guru, kapan dilakukannya sosialisasi kepada peserta didik, atau kapan akan disosialisasinya kepada orang tua, misalnya membutuhkan orang tua. Wah, ini keren banget nih ya, mengkolaborasikan stakeholder warga madrasahnya ya, warga RA-nya, atau bahkan ada mau bermitra nih dengan lembaga-lembaga yang lainnya, bisa Perpusnas ya, atau instansi-instansi yang lainnya ya. Kemudian penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, kemudian asesmennya seperti apa.
ya. Yang pertama itu aktivitasnya. Kedua, selanjutnya asesmen, instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian PA5 dan PPRA. Kemudian, nah ini komponen modulnya ya. Dan modul juga dapat diperkaya dengan menambahkan komponen ya, diantaranya deskripsi singkat PA5 dan PPRA. Misalnya filosofinya apa gitu ya. Kenapa nih kita buat project ini ya? Kenapa kita ambil dimensinya ini ya? Tujuannya untuk apa ya? Itu bisa ya. Kemudian pertanyaan pemantik untuk memancing diskusi atau proses inquiry anak ya. Apa yang bisa kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan terbuka. Yes. Kemudian apa yang kalian dapatkan ya. Kemudian supaya menjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan terbuka ya, supaya anak nanti bisa menjawabnya sesuai dengan perkembangan dia, sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang didapatnya. Kemudian alat dan bahan serta media belajar yang diperlukan disiapkan ya, yang perlu disiapkan, referensi pendukung. Nah, ini bisa diperkaya dengan hal-hal media referensi, kemudian pertanyaan ya, supaya nanti bisa jadi guru itu sudah mempunyai barometernya gitu ya. Sebenarnya bisa dikembangkan lagi nanti oleh guru, tapi bisa seperti ini. Ini ya untuk komponen modul ya. Ya, bisa berkembang juga sesuai dengan nanti kebutuhan dari lembaga Bapak dan Ibu semuanya ya. Alokasi waktunya tadi ya, mau sebulan, mau seminggu, mau 2 minggu, seperti itu bisa dilakukan. Selanjutnya tahapan persiapannya tadi ya, membentuk fasilitator, ini sudah ya? Sepertinya sudah. Perencanaan pelaksanaan P5. Nah, setelah fasilitator itu dibentuk ya, dirancang, dibuat timeline-nya ya. Yang pertama, kemudian untuk menuju ke tema, subtemanya itu dipahami dulu. Sesuai dengan kontekskah temanya, kemudian kebermaknaan bagi anak itu seperti apa. Ya, kemudian proyek yang akan dirancangnya bagaimana? Alat dan bahannya apakah tersedia, kemudian berdiskusi juga dengan yayasan ya, pemangku kebijakan di sekolah Bapak Ibu gitu, supaya proyek ini bisa berjalan dengan ya. Itu kemudian mengidentifikasi ketersediaan sumber daya tenaga ahli yang mungkin dibutuhkan, tempat-tempat yang bisa dikunjungi tadi ya, membuat timeline ya. Misalnya tanggal sekian, oh kita harus berkoordinasi nih dengan Perpustakaan Nasional karena kita nanti akan berkunjung ke sana ya sebagai penguatan konteks dari anak ya. Nah, tapi bisa juga menggunakan buku atau videonya ya. Yang ketiga, menyiapkan beberapa pengetahuan dasar yang sesuai dengan proyek sehingga anak mendapatkan gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Nah, ibu gurunya juga bapak guru, teman-teman harus paham ya, memahami. Jadi proyek ini semua stakeholder yang ada di lembaga bapak itu harus bersinergi, harus satu frekuensi ya, supaya anak-anak pun nantinya untuk persepsinya jalan gitu ya. Keempat, menyiapkan beberapa pertanyaan terbuka untuk memantik anak melakukan investigasi dan pelaksanaan proyek. Nah, nanti juga bisa di breakdown ya pelaksanaan proyeknya apa dulu yang harus dilakukan, persiapannya, seperti itu ya. Selanjutnya, mana kursornya? Nah, ini strateginya ya, strategi pelaksanaan P5 dan PPRA. Yang pertama, menentukan tujuan apa yang akan dicapai oleh peserta didik. Ya. Kemudian merancang asesmen bagaimana pendidik dapat mengetahui dan mengukur tercapaian tujuan tersebut. Ya. Yang selama ini ya setelah proyek ya udah selesai. Nah, tapi apa nih setelah proyek ini yang bisa
ditanamkan pada anak menjadi pembiasaan dan atau anak ini dalam proyek ini ternyata berkembang seperti ini ya. Dia melakukan koordinasi, kemudian membantu temannya. Nah, ini bisa dirancang tujuannya ya. Kemudian mengembangkan aktivitas belajar yang akan dilakukan untuk mencapainya. Tadi ya, apa sumber belajarnya bagaimana, medianya, kemudian untuk mengembangkannya itu dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bentar nih ketutup sama ini ya. Bentuk perencanaan. Nah, bentuk perencanaan dari P5 PPRA. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai. Ya, ini terdiri dari dimensi dan sub elemen ya. Diisi dengan dimensi yang dicapai melalui P5 dan PPRA-nya. Tadi mau diambil dimensinya apa nih? Kreativitas kah ya? Kemudian apalagi mandiri, kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa atau yang lainnya. Kemudian sub elemennya insya Allah nanti ada di modul ya. Untuk dimensi ini apa saja sih sub elemennya? Kemudian dimensi nilainya ini apa saja? Itu insya Allah sudah ada di modul. Nanti teman-teman tinggal membaca aja. Ini sebagai inspirasi bentuk perencanaan, ya. Teman-teman bisa mengembangkan apa saja yang harus dilakukan, ya. Tema dan profil dan proyek profil yang digunakan. Silakan jabarkan durasinya, bahan, dan berbagai strategi yang ingin diterapkan di sini ya. Temanya apa, kemudian durasinya, berapa lama, bahannya, strateginya, kemudian bentuk asesmen yang ingin diterapkan. Silakan direncanakan bentuk asesmen yang akan dipakai, disesuaikan dengan kegiatan proyek profil yang dilakukan ya. Nah, ini misalnya ya, alurnya nih. Alur aktivitas asesmen. Ya, temanya aku cinta Indonesia. Kemudian dimensi P5-nya misalnya yang akan diambil itu berkebinekaan global serta gotong royong. Mau 2, mau 1, 3 dimensinya boleh ya, boleh diambil. Disesuaikan dengan tujuannya. Kemudian sub elemen yang disasarnya apa? Misalnya berkebinekaan global itu mengenalkan budaya, ya budaya yang ada di tempat Bapak dan Ibu. Ya, pertama anak-anak itu bisa mendalami budaya dan identitas budayanya, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, mempertimbangkan dan menumbuhkan berbagai perspektif tanggap terhadap lingkungan sosial. Nah, topiknya ya. Kemudian topiknya nanti apa nih? Dari budaya ini kita mau pawai kemerdekaan ya, dilakukan selama 2 pekan ini ya, kegiatan tema Aku Cinta Indonesia ya. Kemudian indikatornya apa? Menunjukkan sikap cinta dan bangga sebagai warga negara Indonesia, mengenalkan lagu Indonesia Raya, kemudian membuat aksesoris perayaannya, ornamennya, ya kan suka itu ya, bikin rantai-rantai gitu ya, merah putih atau menghias dengan ruangan dengan aksesoris kemerdekaan itu bisa juga ya. Mendahulukan kepentingan bangsa dan negara serta melestarikan warisan leluhur berupa norma dan budaya ya. Bagaimana juga ini nanti bisa diceritakan sebagai persepsi pada anak-anak. Dulu juga waktu para pahlawan berjuang itu mereka mementingkan kepentingan bangsa. Bangsa ini yang penting merdeka gitu kan ya. Nah, ini bisa juga misalnya ada temannya yang belum makan gitu ya, tidak membawa sarapan, itu bisa ditumbuhkan rasa berbagi. Kemudian misalnya Gitu. ya misalnya apa namanya, ada kegiatan wah ternyata
negara kita ini memanggil gitu kan ya. Ada kegiatan di rumah. Nah, ternyata ada perayaan kemerdekaan yang mereka ikuti. Nah, itu bisa ya, bisa anak-anak memilih gitu ya. Oh, aku seneng nih kalau ikut pawai kemerdekaan gitu kan ya bersama teman-teman gitu. Padahal adiknya di rumah mau sama dianya gitu. Atau misalnya eh, waktunya berkunjung ke rumah nenek gitu kan ya. Karena ada pawai kemerdekaan, dia sangat antusias sekali ya bertemu dan merayakan karena cintanya kepada negara. Kemudian nilai PPRA-nya kewarganegaraan dan kebangsaan ya, muatanah seperti itu. Nanti ini alur aktivitas asesmennya. Teman-teman juga kalau misalnya nanti ada, sepertinya saya membutuhkan lagi nih untuk karena kebutuhan lembaga kami, misalnya ada sub yang disasarnya lebih banyak lagi itu nggak apa-apa gitu ya, disesuaikan aja. Yang terpenting di sini ada tema, dimensi P5-nya, kemudian sub elemen yang disasar, ya. Ada topiknya, nanti kira-kira akan proyeknya seperti apa, alokasi waktu, kemudian nilai PPRA-nya dan indikatornya, seperti itu ya. Kemudian untuk asesmen formatif awal, ya. Oh ya, ya, tahapan kenali ya, nanti perkenalkan membaca buku, kemudian kontekstualisasi budaya dan lingkungan terdekat, mencari tahu, bercerita, ya, mengeksplorasi, dan seperti itu ya. Tahapan lakukan, yang melakukan aksi pawai di lingkungan sekolah, ya, misalnya membuat atribut baju adat, membuat ornamen-ornamen pawai, nah itu bisa dilakukan. Nah, tahap genapinya menggenapi proses dengan berbagai karya dan evaluasi serta refleksinya, memamerkan hasil tadi proyeknya ya. Setelah memamerkan, mereka diajak diskusi, menanyakan ya, dan asesmen sumatifnya yaitu pawai kemerdekaan ya, evaluasi dan refleksi pencapaian yang dirasakan saat pawai ini jauh ya. Pengelolaan asesmen dan melaporkan, mengoreksi dan mengolah hasil asesmen ya. Di sini ada profilnya, ada tema, minggu ya, minggu keberapa akan dilakukan, tujuannya apa, P5 yang diambil tadi apa ya, mendalami budaya identitas, ini tinggal dituangkan aja sama ya. Kemudian menunjukkan sikap cinta, PPRA-nya nanti tinggal dituangkan dari perencanaannya. Nah, ini contohnya bernama PAWAS, dimensinya kebenekaan, elemennya apa, subelemennya, mendalami budaya dan identitasnya. Nah, ketercapaiannya bagaimana? Oh, sangat baik PAWAS ini. Kemudian dalam menunjukkan rasa hormat terhadap kebenekaan ini berkembang sangat baik juga ya. Kemudian berkembang sesuai harapan ya. Kemudian mulai berkembang dan belum berkembang. Ini checklistnya ya. Kemudian catatan prosesnya, dalam mengerjakan profil, PAWAS berkegiatan secara berkelompok. Nah, ini apa yang FAWAS lakukan ini dinarasikan, gitu ya, oleh Bapak dan Ibu. Jadi penilaiannya ini secara objektif ya, apa yang anak-anak lakukan. Nah, itu yang dinarasikan seperti itu. Kemudian kewarganegaraan ini bagaimana nih FAWAS ya, seperti itu ya. PAWAS menunjukkan perilaku positif saat meronce bendera merah putih, meletakkan bendera merah putih di atas meja, mengingatkan teman untuk menaruh bendera tidak sembarangan, karena menurut dia bendera merah putih harus dipasang dikibarkan di tiang bendera, seperti itu ya. Ini apa yang dilakukan anak saat membuat proyeknya itu dinarasikan di sini ya. Ya, kemudian pengolahan hasil asesmennya, dimensi kebinekaan global tadi kan, elemennya mengenal menghargai budaya, subelemennya mendalami budaya dan identitas budaya. Di akhir fase PAUD ya, mengenali identitas diri dan kebiasaan-kebiasaan budaya dalam keluarga. Kemudian bergotong royong, kepedulian, tanggap terhadap lingkungan sosial, memulai mengenali dan mengekspresikan
mengapresiasi orang-orang di rumah dan sekolah untuk merespon kebutuhan di rumah dan di sekolah. Nah, ini alurnya. Kemudian merancang rapot P5 dan PPRA. Beda ya Bu ya rapotnya sama rapot ini komnya, kurikulum merdekanya. Nah, pada prinsipnya itu sebenarnya menjadi satu kesatuan, tetapi memang ada nilai dan dimensi yang diangkat di P5 dan PPRA. Pada prinsipnya itu adalah keterpaduan sikap ya, kemudian keterampilan, perkembangannya itu dipadukan, kemudian menyusun raport ini tidak menjadi beban administrasi yang berat karena anak dinilai dinarasikan ini sesuai dengan yang dia lakukan. Nah, bisa misalnya, Bu, saya nggak keburu ini untuk mencatat anaknya. Itu bisa melalui video, divideokan anak-anak bekerja. Nanti Bapak dan Ibu boleh menarasikan melalui video itu. Kalau misalnya nyatat, itu kan nggak mungkin ya. Nanti bisa melakukan strategi dengan video atau menuliskan hal-hal poin saja. Oh, dia bisa nih tadi, melakukannya dengan baik, kemudian bekerja sama. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara ya poinnya. Kemudian kompetensinya utuh, ya, tidak hanya pengetahuan saja, tapi yang sikapnya, keterampilan juga dinilai ya. Kemudian ini contohnya, nama sekolahnya sebagai profil anak ya, nama siswa, tahun ajaran, kelas, badan, berat badan, kemudian nilai agama dan budi pekerti, jati diri, dasar-dasar sains, ya ini untuk raport secara umumnya, kemudian raport P5-nya ini dan PPRA-nya dinarasikan ya. Proyeknya tadi kan pawai kemerdekaan. Semester ini FAWAS melakukan proyek kemerdekaan Indonesia yang diharapkan mampu A, B, dan C. Yang ini ambil dari dimensi juga ya. Dimensinya apa nih yang kita akan inginkan. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh FAWAS saat mengerjakan proyek? Bidang proyek FAWAS dapat mengenal, memilih, memberikan informasi kepada teman-temannya. Nah, ini objek apa yang dilakukan FAWAS itu dituangkan seperti itu ya, teman-teman. Insya Allah mudah lah ya. Nah, terima kasih.